Bapak Ibu, saudara-saudari, umat-umatnya dikasihi Tuhan. Tinggal 5 jam lebih kita akan melepas pergian tahun 2022. Tentu saja kita disiapkan waktu lagi tahun 2023. Di rumah-rumah kita sudah mulai digantungkan kalender baru. Kalender yang lama ditanggalkan uang dan yang baru kita gantung, dan di samping kita memperhatikan tanggal-tanggal yang penting sesuai dengan rencana dan program kita, tapi juga kita mau mengucapkan betapa bahagianya kita karena kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Sebagai manusia, kita tentu menyampaikan terima kasih. Sebagai orang beriman, kita menyampaikan syukur. Sebagai manusia biasa antar kita mengucapkan terima kasih kalau kita diberi sesuatu. Ada 2 kata, terima dan kasih. Mengingatkan kita tidak hanya menerima pemberian orang, tetapi ada kemungkinan kita juga bisa kasih. Lalu ungkapan dari terima kasih itu mengungkapkan apa? Mengungkapkan mengasihi satu terhadap yang lain. Sebagai manusia beriman kepada Allah, kita mengungkapkan cukup 1 kata saja, yakni syukur, tidak banyak kata. Dalam budaya-budaya tertentu ada sekian ungkapan. Terima kasih untuk bahasa Indonesia, tepanggalan untuk bahasa Mandarin. Sedangkan di budaya tertentu tidak ada kata itu, tidak ada kata khusus dalam bahasa daerah, tetapi selalu menggunakan dengan bahasa Indonesia terima kasih. Memang bisa saja ada budaya tertentu yang tahu terima kasih, kalau menerima sesuatu itu mengucapkan terima kasih. Dalam budaya tertentu tidak ada kata bahasa daerah ini, tapi juga mengucapkan dengan bahasa Indonesia terima kasih. Sama-sama mau mengucapkan terima kasih atas pemberian orang yang menyatakan kita tidak hanya terima, tapi juga ada kemungkinan besar bagi kita untuk memberi kasih. Lalu ungkapan keseluruhan kita mengasihi sesama kita lewat barang ataukah sesuatu yang kita berikan itu kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh layak ungkapan syukur itu kita sampaikan kepada Tuhan di akhir tahun 2022 ini. Ada banyak alasan mengapa kita harus menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Ada sekian banyak pengalaman dan peristiwa-peristiwa, entahkah pengalaman pribadi, ataukah pengalaman kelompok, ataukah pengalaman hidup bergereja, ataukah pengalaman hidup bermasyarakat. Pengalaman-pengalaman itu kita syukuri karena sebagai orang beriman, bukan saja kita hidup di dalam peristiwa pengalaman itu, tetapi Tuhan ada di dalam peristiwa dan pengalaman hidup kita ini. Kalau memang kita bukan orang beriman, kita semata-mata mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan karena saya bisa bertahan sampai dengan akhir tahun ini, dan tidak perlu saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup. Tidak, kita lebih banyak mengucapkan bahwa semua yang saya lakukan itu semata-mata karena saya memprogramkannya secara baik. Keberhasilan yang saya capai itu semata-mata karena saya mengikuti program rencana yang baik itu. Lalu saya taati itu, maka inilah hasil yang layak boleh saya terima. Sebagai manusia yang bukan beriman, pemikiran kita sebatas itu. Tetapi sebagai orang beriman tidak cukup
sebatas ini. Ada yang lebih. Karena kita tidak saja menyampaikan terima kasih saja, tapi kita menyampaikan syukur kepada Dia yang sekarang ada di dalam peredaran waktu. Yesus yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kehidupan kita, berarti Dia ada di dalam peredaran waktu ketika manusia menjalani kehidupan ini. Ketika dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, manusia menjalani kehidupan ini, berarti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam waktu yang kita tempuh ini, tetapi kita selalu diimbing, diarahkan oleh Tuhan. Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Karena itu sungguh layak kita menyampaikan syukur kita. Bisa saja ada sekian banyak orang yang menjalankan kehidupan ini sebatas kemauan dia, maka itu boleh kita katakan sebagai manusia antikristus dalam bacaan pertama tadi. Antikristus bukan soal orang, bukan soal siapa di luar, tapi soal bagaimana cara kita menghayati, cara kita mengerti sesuatu. Kita menjadi manusia antikristus karena apa? Bisa saja sebagai orang tua kita kurang memperhatikan Tuhan. Kita kurang berkomunikasi yang baik kepada anak selama tahun 2022 ini. Ini tanda manusia antikristus. Selain itu juga sebagai orang tua, kita kurang memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Bahkan hari Minggu kita mengirim anak kita ke gereja dan kita boleh ada di rumah. Ini saja boleh kita sebut sebagai manusia antikristus. Baiklah, kita juga harus menyadari diri. Saya tidak mau menjadi manusia antikristus di tahun 2023 nanti. Saya tidak lagi menjadi manusia antikristus yang tinggal di rumah yang mungkin hanya seperempatnya saja hari Minggu di tahun 2023 nanti. Lalu selebihnya saya ada di rumah. Hanya seperempat hari Minggu saya ada di gereja. Lalu sekian banyak hari Minggu itu saya ada di rumah. Saya menjalankan aktivitas-aktivitas yang merupakan program pribadi kita yang harus terlaksana. Sangat indah dan sangat baik. Tetapi hari Minggu bisa membatalkan semuanya. Semua orang dan seluruh dunia ini mengakui dengan sungguh hari Minggu, hari di mana orang berada di gereja, berada di rumah ibadah. Untuk apa? Untuk menyampaikan syukur, untuk menyampaikan pujian dan hormat kepada Allah, karena Allah sudah memberikan sekian banyak hal kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan terkasih dalam Kristus, kita hendak meninggalkan tahun lama, tahun 2022. Dan tentu saja kita mau meninggalkan tahun ini dengan keluar dari tahun 2022 ini dan hendak memasuki tahun 2023 dengan cara yang lain, bukan dengan cara antikristus lagi, tapi dengan cara yang baru, di mana Allah yang beredar dalam waktu itu dan ada bersama kita itu akan menyertai kita, dan kita mau mengimani Dia bahwa Dia ada bersama dengan kita. Karena itu kita perlu ada keberanian keluar dari tahun 2022 ini dengan meninggalkan banyak hal yang kurang baik, yang tidak berkenan di hati Allah dan tidak berkenan di hati manusia, yang tidak berani keluar dari tahun 2022. Berarti dia tidak mau berubah. Dia hidup dengan cara lama, yakni bisa saja menganuti manusia antikristus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baiklah di akhir tahun 2022 ini kita periksa kembali apa yang pernah kita lakukan. Bisa saja ada sekian banyak program yang tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksana? Karena memang kita selalu mengharapkan satu hasil yang secepat mungkin kita alami, secepat mungkin kita dapatkan. Tapi kita tidak menyertakan Allah di dalam program dan rencana cara kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
marilah kita menyampaikan dengan perasaan syukur yang besar kepada Allah karena 365 hari kita hendak lalui, kita tinggalkan, dan Dia menyiapkan kita satu tahun yang baru, tahun 2023. Tentu saja kita memasukinya dengan semangat yang baru. Kita mohon berkat dan bimbingan Tuhan agar kita tidak berjalan sendirian, tetapi Allah yang mengarahkan kita, membantu kita, menginspirasi kita, agar apa yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita citakan itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita, yang kita selaraskan dengan kehendak Allah. Semua.